Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Sesuai agenda kemarin, kita kan mau ngebahas mengenai satu materi dari mata kuliah etika sebagai etika dan etika dan tanggung jawab profesi hukum. Di sini kita ada 4 bahasan, di mana yang pertama itu ada nanti filsafat, kemudian disambungkan dengan etika sebagai bagian dari filsafat, kemudian yang kedua ada etika sebagai pengetahuan, terus yang ketiga ada etika dan tujuan hidup manusia, kemudian yang terakhir nanti ditutup dengan teori-teori etika gitu. Mungkin langsung saja argumentasi dari teman-teman semuanya mengenai keempat hal tersebut. Via. Baik, mungkin dari saya. Teman-teman, kenalkan nama saya Delvia dengan NIM 20.024.189. Di sini saya akan membahas tentang filsafat. Filsafat adalah kegiatan intelektual yang metodis dan sistematis secara refleksi menangkap makna yang hakiki atau sesungguhnya dari semua yang ada. Pengertian filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran seperti prinsip keyakinan, konsep dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Kedua, mungkin ada ciri-ciri filsafat. Selain pengertian, kita juga dapat memahami filsafat dengan lebih mudah jika kita dapat membedakan melalui ciri-ciri filsafat. Itu satu, universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Dua, radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Tiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Tidak hanya ciri-ciri filsafat, tapi ada juga metode filsafat, yaitu seperti halnya dalam pengetahuan ilmiah. Metode dan objek formal bidang filsafat tidak dapat dipisahkan. Setiap cabang metode dapat menentukan objek formalnya, memiliki metode dan logikanya sendiri, sesuai dengan objek formal itu dan uraian teorinya. Intinya, ada banyak metode yang dapat digunakan untuk berfilsafat berdasarkan pegangan teorinya masing-masing. Misalnya, berfilsafat dapat dilakukan dengan cara dialektis, yaitu dengan mengambil konsep atau pengertian yang lazim, diterima dan jelas. Kemudian membuat bantahan dari pengertian yang lazim tersebut. Setelah itu, kedua, pendapat yang saling bertentangan tersebut diambil simpulan atau jalan tengahnya untuk kemudian menjadi hakikat yang lebih baik dari sebelumnya. Kegunaan dan manfaat. Filsafat adalah akar dari semua ilmu. Pernyataan itu akan memberikan banyak jawaban dari pertanyaan perihal kegunaan filsafat. Tanpa pertanyaan filosofis, tidak akan ada persoalan baru yang harus dipecahkan dan menjadi ilmu yang berguna bagi kehidupan manusia. Contoh manfaat lainnya adalah bagaimana filsafat ilmu membentuk ilmu pengetahuan yang berawal dari hipotesis semata, lalu berkembang menjadi tesis yang dapat dipertanggungjawabkan hingga menjadi hukum yang terbukti memiliki fakta yang sama kapanpun, dimanapun, dalam konteks atau konteks apapun. Contoh di hukum energi dalam fisika. Baik, yang selanjutnya materi tentang etika sebagai bagian dari filsafat. Etika berpangkal dari perbuatan baik dan benar. Penyelidikannya sama dengan penyelidikan yang digunakan filsafat. Karena itu, etika adalah bagian dari filsafat yang
oleh Aristoteles disebut dengan filsafat moral. Apa itu etika? Etika itu sistem prinsip moral. Mereka mempengaruhi cara orang membuat keputusan dan menjalani hidup mereka. Etika berkaitan dengan apa yang baik bagi individu dan masyarakat dan juga digambarkan sebagai filosofi moral. Tidak hanya pengertian, etika juga ada pendekatan etikanya, yaitu cenderung membagi teori etika menjadi tiga bidang, yaitu metaetika, etika normatif, dan etika terapan. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Dilanjutkan oleh teman lainnya. Selanjutnya dari saya, di Agustina, NIM 20000241185, saya akan sedikit membahas mengenai etika sebagai ilmu pengetahuan. Jadi etika di sini merupakan satu ilmu pengetahuan moral. Gitu. Etika membahas moral secara ilmiah, di mana objek telaahnya itu adalah kumpulan gejala tentang moral itu sendiri. Etika itu kan adalah ilmu pengetahuan, sedangkan moral itu adalah produk ilmu pengetahuan yang bernama etika tersebut. Etika deskriptif itu berkenaan dengan gejala-gejala moral yang dapat dituliskan dan dijelaskan secara ilmiah. Kemudian gejala moral itu bisa dijelaskan lagi lewat dua tahap. Yang pertama itu ada sejarah moral. Di sini nantinya menyelidiki pendapat-pendapat yang ada mengenai baik dan buruk, kemudian norma-norma moral yang pernah berlaku, dan yang terakhir itu nanti ada cita-cita moral yang dianut oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Gitu. Kemudian yang kedua kan ada fenomenologi moral. Nah, di sana itu mencari makna moral dari berbagai gejala moral, kemudian mendeskripsikan moral apa adanya, kemudian memperlihatkan ciri-ciri pengenal, serta hubungan antara ciri yang satu dengan ciri yang etika tujuan itu merupakan etika yang mengandung bahwasanya objek pertimbangan moral bukan sumber perbuatan, melainkan tujuan perbuatan itu sendiri. Gambaran keadaan moral seseorang dapat diperoleh dari tujuan yang hendak dicapainya, karena itu dapat dipahami bahwasanya tujuan perbuatan merupakan objek pertimbangan moral gitu. Kemudian ada postulat etika di sini. Postulat ini merupakan satu kebenaran atau proposisi yang validitasnya itu tidak perlu dibuktikan oleh ilmu yang bersangkutan, melainkan sebagai sesuatu yang diandalkan gitu. Jadi dengan postulat ini ada tiga hal yang mendukung sistem etika sebagai ilmu pengetahuan gitu. Yang pertama itu keberadaan Tuhan. Tuhan di sini kan sebagai pencipta manusia. Ia juga merupakan tujuan akhir hidup dan perjuangan manusia. Jadi jika tidak ada Tuhan, maka tidak ada keharusan untuk berbuat baik dan benar, dan juga nantinya tidak ada etika gitu. Kemudian yang kedua ada kebebasan kehendak. Di sini jika kehendak manusia itu tidak bebas, maka kan manusia tidak bisa memilih antara yang benar dan yang salah. Juga tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya gitu. Kemudian yang terakhir itu ada keabadian jiwa. Di sini jika jiwa manusia itu tidak merupakan roh yang tetap hidup setelah kehidupan manusia sekarang ini, di akhirat nanti, maka kan tidak ada motivasi yang motivasi untuk melakukan tindakan yang benar dan menghindari perbuatan yang salah gitu. Jadi di sini tadi kan saya mengatakan bahwasanya etika ini titik fokusnya itu pada tujuan perbuatan, bukan di sumber perbuatan, karena yang saya pahami itu sumber perbuatan itu kan berupa kecenderungan batin antara baik dan buruk. Kemudian kalau tujuannya itu sesuatu yang diharapkan timbul setelah dilakukan perbuatan. Gitu. Mungkin cukup dari saya, bisa disambung teman yang lainnya. Selanjutnya saya Dimas Agung Nugroho, NIM 20.24145, terkait etika dan tujuan hidup manusia. Semua perbuatan manusia pasti ada tujuan. Setiap orang pasti menginginkan hidup bahagia, entahlah disadari ataupun tidak. Ukuran kebahagiaan antara orang satu dengan yang lain tidaklah sama. Ada beberapa kriteria kebahagiaan yang berbeda antara seseorang dengan yang lain. Kebahagiaan jasmani, terpenuhinya kebutuhan ekonomi seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, pekerjaan, hiburan. Kebahagiaan rohani,
karena terpenuhinya kebutuhan psikis atau spiritual. Yang paling ideal adalah ketika kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani terpenuhi dengan seimbang. Baik dilihat dari aspek subjeknya, manusia, maupun objeknya, kebutuhan. Kebahagiaan dapat dicapai melalui dua cara. Dan cara tersebut menentukan jenis kebahagiaan yang dicapai oleh manusia. Arti umum, kebahagiaan dapat memuaskan kehendak manusia sepenuhnya jasmani dan rohani. Arti khusus, kebahagiaan yang dicapai melalui sarana-sarana khusus yang sifatnya individual. Keberadaan Tuhan dan keabadian jiwa yang merupakan postulat-postulat etika menekankan kebahagiaan yang sempurna sebagai tujuan hidup manusia sesuai kodrat sendiri. Penurunan etika. Perenungan etika. Pengungkapan kebenaran atas suatu teori dapat diamati dari dua hal, yakni apa yang dinyatakan atau dari siapa yang mengatakan. Kriteria pertama, dalam wilayah filsafat ontologi, sementara kriteria kedua adalah wilayah etika. Mungkin cukup. Semangat ya. Oke, selanjutnya ada submateri teori-teori hukum, Mas Hugo mungkin. Perkenalkan, nama saya Hugo Wahyu Prasetyo dengan nomor NIM 20.24354. Untuk teori-teori etika yaitu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada idealisme etis. Istilah idealisme biasanya muncul dalam wacana ini. Idealisme dipandang sebagai paham yang meyakini hakikat sesuatu adalah ide atau gagasan, bukan materi. Dalam perkembangannya, idealisme juga diyakini memiliki implikasi secara etis, sehingga lahir pandangan tentang idealisme etis. Selanjutnya yang kedua ada deontologisme etis, berpendapat bahwa baik dan buruk suatu perilaku dinilai dari sudut tindakan suatu seseorang, bukan dari akibatnya. Suatu perilaku baik apabila perilaku itu sesuai dengan norma-norma yang sudah ada. Selanjutnya yang terakhir ada teleologisme etis. Teori ini lebih menekankan pada unsur hasil dan suatu perbuatan baik jika buah dari perilaku itu lebih banyak dan untung daripada ruginya, serta untung rugi dilihat dari indikator kepentingan manusia. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya ingin menyampaikan sedikit kesimpulan bahwasanya etika dan tanggung jawab profesi hukum ini kan ada kaitannya entah itu sedikit ataupun banyak dengan yang namanya filsafat gitu kan. Nah, di filsafat ini kalau menurut saya itu kan mempelajarinya itu dari akar-akarnya gitu. Falsafahnya sesuatu itu dibahasnya itu di filsafat ini. Nah, kenapa kok etika ini dikaitkan dengan filsafat? Karena kembali lagi bahwasanya etika ini kan merupakan satu produk dari ilmu pengetahuan yang namanya moral gitu kan. Jadi di sini tuh dengan jalan filsafat, di mana filsafat ini kan memandang sesuatu itu yang baik dan benar, kemudian yang indah juga gitu. Berdasarkan pola pikir filsafat kan ada 3 dalam kehidupan ini. Ada yang namanya
manusia itu kan punya 3 cipta, rasa, dan karsa. Cipta ini kan akal. Akal itu kan untuk menentukan benar dan salah, di mana eksistensi dari akal ini itu berdasarkan dari ilmu pengetahuan yang lawan katanya abstrak itu apa? Lawan katanya abstrak pokoknya. Kemudian yang kedua kan ada rasa, di mana perasaan ini kayak seni mempelajari hidup gitu loh, bagaimana kita memandang sesuatu itu indah atau enggak gitu. Nah, berdasarkan atas akal baik atau buruk ini tadi digabungkan dengan perasaan, di mana ini adalah indah dan jelek gitu ya, kurang indah gitu. Nanti kita dalam berkarsa atau berkehendak itu menyelaraskan antara akal dan juga perasaan baik atau buruk gitu. Seimbang gitu intinya. Kalau dari teman-teman ada tambahan mungkin? Cukup ya, kalau gitu diskusi malam ini bisa kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang beretika yang menggunakan pola pikir filsafat. Terima kasih.